Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Edukasi Rimba. Kali ini kita akan membahas putar tentang Pulau Kalimantan. Nah, akhir-akhir ini banyak di antara kita yang semakin sering mendengar nama Pulau Kalimantan, terutama sejak diberitakannya bahwa ibu kota negara baru ingin dibangun di Kalimantan Timur. Banyak isu yang menyebar seputar isu pro dan kontra di masyarakat terkait dibangunnya ibu kota negara baru. Namun di sini saya tidak ingin mengomentari itu, saya tidak ingin membahas itu, dan saya sendiri adalah termasuk orang yang sebenarnya antusias dengan pembangunan yang ada di Kalimantan. Namun, informasi yang akan saya sajikan ini sangat penting untuk kalian semua, sehingga fakta di dalamnya akan sangat bermanfaat buat kalian, dan mau kalian apakan nanti materi di video ini, itu kembali ke kalian sendiri, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab juga dan saya terangkan di video ini. Yang pertama adalah, kenapa Pulau Kalimantan sebaiknya tidak disentuh? Yang kedua, kenapa Pulau Kalimantan sebaiknya tidak digunduli? Yang ketiga, kenapa Pulau Kalimantan sebaiknya dibiarkan saja, sebagian besarnya tetap menjadi hutan? Nah, akan saya jawab di video kali ini. Kalian harus tahu bahwa Kalimantan itu adalah pulau yang sudah sangat tua, teman-teman. Kalimantan adalah pecahan superbenua yang menurut teori lempeng tektonik bahwa dulunya itu dunia ini hanya terdiri dari satu daratan dan satu lautan, seperti itu. Yang daratannya itu disebut benua Pangea. Kemudian benua itu tadi atau daratan itu tadi terpecah belah menjadi kepulauan yang ada di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, salah satu pecahannya itu adalah Kalimantan. Namun tidak semua pulau yang ada di dunia ini merupakan pecahan dari superbenua itu tadi. Banyak juga diantaranya yang baru muncul belakangan ini dari permukaan laut atau dia terangkat ke atas dari dasar laut, seperti itu. Nah, Kalimantan adalah salah satu bagian dari pecahan pulau superbenua itu tadi. Menurut Herbert Forrester, proses pembentukan pulau di Jawa dimulai pada periode Oligosen dan Miosen. Ya. Oligosen merujuk pada skala waktu geologi yang terjadi antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Sedangkan Miosen merujuk pada skala waktu geologi yang berlangsung 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, sedangkan Kalimantan sudah jauh lebih lama daripada itu, karena Kalimantan sudah ada sejak benua pertama itu ada, yaitu benua Pangea yang daratan tadi itu. Nah, sedangkan Pulau Jawa baru muncul kemudian. Jadi bisa dipastikan Kalimantan itu adalah pulau yang sudah sangat tua sekali. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang era-era tersebut ya. Saya tidak akan menerangkan tentang geologi kepada kalian. Intinya saya ingin menyingkat materi ini menjadi lebih sederhana yang akan lebih mudah dipahami, seperti itu. Oke, salah satu pembahasan yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah, kalian tahu nggak bahwa Kalimantan itu adalah salah satu penyuplai batu bara terbaik di dunia? Ya, batu bara terbaik di dunia. Sedangkan yang kita tahu, salah satu tolak ukur kualitas batu bara itu baik atau tidak adalah menurut atau berdasarkan usianya. Semakin tua batu bara tersebut, maka kandungan karbonnya akan semakin tinggi ya, dan menentukan kualitas batu bara itu. Batu bara Kalimantan ini adalah salah satu batu bara terbaik. Nah, itu juga relevan dengan umur Pulau Kalimantan yang sudah sangat tua. Nah, lantas apa pengaruhnya? Ketika pulau itu sudah sangat tua, maka lapisan tanah bagian atas atau lapisan yang subur itu tadi sudah terkikis oleh air selama jutaan tahun atau selama pulau itu berdiri, seperti itu. Nah, lambat laun apa? Tanah yang ada di daerah tersebut atau di pulau itu menjadi tidak subur kembali. Nah, untuk di Kalimantan terbentuklah tanah laterit yang masih masuk dalam keluarga tanah oksisol. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, nanti ribet ya, bikin bingung aja. Intinya adalah tanah laterit atau tanah merah adalah jenis tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, tetapi unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Laterit merupakan tanah yang kaya akan aluminium oksida, besi ya, yang mengalami pelapukan lebih lanjut sehingga dia berkarat, seperti itu. Makanya tanah laterit atau tanah oksisol itu merah. Ditambah tidak adanya gunung api aktif membuat tidak ada penambahan mineral baru pada tanah tua ini. Sedangkan di Kalimantan kita tahu bahwa tidak ada gunung aktif di situ. Nah, salah satu upaya untuk menyuburkan kembali tanah laterit ini atau tanah golongan oksisol ini adalah dengan menambahkan bahan-bahan organik ya, baik itu yang segar atau yang sudah dikomposkan. Nah, secara alami bahan-bahan organik itu sudah ada di hutan hujan tropisnya Kalimantan. Jadi di lantai hutan hujan Kalimantan itu sudah terdapat banyak sekali kompos sisa-sisa tumbuhan yang membuat hutan itu tetap subur. Namun itu hanya beberapa senti saja. Di bawahnya adalah ya tanah laterit ini yang merah.
Nah, karena tanah laterit ini beracun atau tidak subur bagi tanaman, tanaman itu hanya tumbuh di permukaan aja gitu. Jadi hanya menempel pada lapisan atas, sehingga ketika pohon ini roboh ya, kita bisa melihat bahwa akar itu hanya tumbuh beberapa senti dari tanah seperti itu. Dan apabila kalian melihat foto ini, ya bisa kalian lihat di situ tanaman hanya menumbuhi permukaan, tidak sampai pada dalam, karena ya itu tadi, tanah laterit, tanah yang tidak subur bahkan beracun bagi tanaman. Pohon-pohon besar di Kalimantan akhirnya mengembangkan adaptasi dengan membentuk akar papan agar bisa menopang batang pohon agar tidak roboh. Nah, ketika hutan digunduli atau dikelupas, maka akan langsung gersang tuh. Ya mirip-mirip kayak di Australia gitu ya, merah dan gersang. Daerah di sekitarnya akan menjadi daerah yang tandus dan enggan ditumbuhi tanaman. Sehingga apa? Sehingga proses perbaikan hutan sangat sulit dilakukan di Kalimantan. Hal ini berbeda dengan di Jawa. Di Jawa, jika hutan digunduli, maka dalam waktu 1 tahun bisa rimbun kembali, dipenuhi tanaman berbagai jenis, walaupun bukan hutan yang besar-besar itu ya. Tapi tidak dengan Kalimantan. Setelah 1 tahun tanahnya tetap tandus, hampir tidak ditumbuhi apapun. Paling hanya jenis pakis-pakisan dan beberapa ilalang yang tidak subur. Jadi saya pernah ke suatu daerah di daerah perbukitan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di sana pernah terjadi kebakaran hebat puluhan tahun silam, sangat luas. Ya saya nggak tahu berapa hektar, pokoknya luas lah, bisa ribuan hektar barangkali. Hingga saat ini kondisinya hanya menjadi hamparan ilalang, boro-boro hutan, pohon aja jarang. Hal ini membuktikan bahwa bahkan setelah lebih dari 30 tahun, hutan yang terkelupas tidak bisa memulihkan dirinya. Prosesnya sangat-sangat lambat. Ini pula lah yang membuat proses reboisasi yang akan dilakukan di Kalimantan seringnya mengalami jalan buntu. Proses menyuburkan kembali hutan Kalimantan yang terkelupas membutuhkan waktu lebih dari umur manusia. Kesimpulannya, hutan Kalimantan haram untuk dirusak karena hampir mustahil untuk mengembalikannya dalam waktu singkat. Nah, di bangku sekolah kita belajar ada 2 sumber daya alam. Yang pertama yang dapat diperbarui dan selanjutnya yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah yang bisa diperbarui dalam waktu singkat ya. Sedangkan yang tidak dapat itu yang membutuhkan waktu lama sekali. Tapi dengan kondisinya seperti ini, kayaknya kita masukin aja sumber daya alam yang ada di Kalimantan. Hutannya itu tidak dapat diperbarui. Karena rusaknya hutan Kalimantan itu ya seperti permanen, semi-semi permanen maksud saya. Tidak seperti daerah-daerah di Jawa yang sangat mudah untuk dihijaukan kembali. Ekosistem hutan Kalimantan ini sangat ringkih karena Kalimantan adalah pulau tua yang sudah sekarat. Tanpa hutannya, Kalimantan adalah Australia kedua, gersang dan merah. Perlu kalian ingat, hutan Kalimantan itu udah cukup untuk membentuk hujannya sendiri tanpa campur tangan laut. Nah, jika hutan hujan tropisnya hilang, otomatis hujan hanya terjadi dari penguapan air laut. Bayangkan sendiri berapa berkurangnya curah hujan akibat peristiwa tersebut. Kondisi Kalimantan tidak dirancang untuk dirusak. Hutan Kalimantan adalah payung pulau ini. Tanpa hutannya, Kalimantan akan menjadi padang tandus. Mungkin cukup sekian, di video selanjutnya akan saya bahas Kalimantan lebih detail. Karena statusnya pulau purba, tentunya banyak tumbuhan dan hewan unik yang hanya tumbuh di Kalimantan ini. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa support channel ini agar bisa terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Manakah kelak akan ku mencari? Akankah semua tersisa hingga nanti? Oh, mungkinkah ku rindu rinai hujan yang tercurah deras dan menganak sungai